Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzi istafa sayyidina maulana Muhammadin al-muqtafa al-murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan daripada ngaji kita spesial Maulid tentang sejarah atau sirahnya Nabi. Sebelum itu, mari kita bersama-sama kemudian membacakan suratul Fatihah untuk kemudahan dan juga keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan daripada kitab ini. Al-Hadina wa ala kulli man awsala sallallahu dan Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Hamid ibn Husain ibn Talib ibn Murrah. Ini firin ini Ma'ad ibni Mudar ibni Nizar ibni Adnan yang tersebut menjadi sejenis jenis Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Kemarin kita qadarullah terputus kurang sedikit pembahasan. Jadi kita flashback sebentar dari perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai daripada ketika beliau mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Setelah itu dari umur 40 tahun tersebut gitu ya, di tahun ke 40 atau umur Nabi 49, kemudian tambah koma 8 dan lain sebagainya. Di sini meninggallah paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Lalu setelah pamannya meninggal 3 hari kemudian adalah Sayyidah Khadijah yang meninggal. Maka di situ disebut sebagai Amul Huzn, gitu ya. Di mana Amul Huzn itu artinya adalah pokoknya tahun kesedihannya Nabi, tahun di mana Nabi itu benar-benar sedih. Kalau dilihat bahwa Sayyidah Khadijah itu orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang selalu berjuang dengan Nabi, baik suka maupun duka. Itu. Sehingga kalau kita tahu Nabi itu hanya punya putra-putri dari Sayyidah Khadijah. Nabi itu kemudian tidak menikah ketika Sayyidah Khadijah itu masih hidup, gitu ya. Maka kemudian baru setelahnya ketika Sayyidah Khadijah tidak ada, Nabi menikah dengan sesuai dengan perintahnya Allah, yaitu dengan ada beberapa istri tersebut yang mana tujuannya nanti untuk dakwah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ketika beliau berumur 50 tahun, maka banyak ya, cerita-cerita, salah satunya ada jin dari Nasibin yang kemudian mereka Islam atau mendatangi Nabi dan menyatakan ingin menuju keislaman. Lalu kemudian setelahnya ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 51 tahun dan 9 bulan, maka usriya bihi min baini zamzam. Nabi berarti jarak ya, jarak setelah kemudian meninggalnya istrinya dan juga pamannya tadi itu adalah sekitar 1 tahun. Mana setelah 1 tahun masih sedih dan lain sebagainya, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian diberikan wahyu lagi berupa hijrah, di mana wahyu lagi berupa Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj tersebut menghasilkan kewajiban sholat 5 waktu yang seperti sekarang ini, gitu ya. Lalu walamma balagha sallallahu alaihi wasallam salatan wa khamsina sanatan hajara min Makkah ilal Madinati fil yaumil itsnaini li samanin khalawna min Rabiul Awal. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berumur 53 tahun, berarti 2 tahun setelahnya, maka Nabi itu hijrah. Berarti kita bisa melihat bahwa Nabi setelah menjadi Nabi di umur 40 tahun, maka kejadiannya ada beberapa kejadian gitu ya. Maka kejadian-kejadian yang mendekati tadi salah satunya adalah di umur 49. Maka wafatlah Sayyidah Khadijah dan juga
pamannya adalah Abu Thalib. Di umur ke-50, ya, maka kemudian datanglah ya, jin-jin yang kemudian tadi Islam, terus kemudian di 51 maka Nabi ada Isra Mi'raj. Nah, di umur 53 maka Nabi ini hijrah. Nah, berarti kita tahu bahwa Nabi berada di Mekah itu adalah 13 tahun. Nanti berarti di Madinah adalah 10 tahun. Sehingga wahyu itu turun kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa kemudian sebelumnya Nabi juga mengutus gitu ya umat Islam juga untuk hijrah sebelum sebelum Nabi ini. Jadi Nabi itu hijrahnya ke Madinah. Sebelumnya umatnya Nabi yang lain, contoh seperti halnya Sayyidina Utsman gitu ya. Kemudian Utsman bin Mad'un dan lain sebagainya. Itu juga sebelumnya hijrahnya tapi di wilayah namanya adalah Habasyah. Habasyah kalau sekarang itu Ethiopia, di mana itu adalah daerah yang berada di Afrika gitu ya. Min Makkah ilal Madinati, dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, ini di mana Mekah menuju Madinah itu sekitar 500 kilometeran. Fiyaumil Itna ini hijrahnya di hari Senin, lisamanin yang halau namin Rabiul Awal, dan tanggalnya adalah ya 8 sudah lewat daripada Rabiul Awal, artinya tanggal 8 Rabiul Awal. Wa dakhala al-Madinah yaumal Itsnain, dan Nabi masuk ke Madinah itu adalah hari Senin. Faqama biha asyra sinina sawaan. Waktu Fiyah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah juga. Maka Nabi ya, dari tadi berangkatnya itu Senin, kemudian masuk Madinah lagi itu juga Senin. Berarti kita bayangkan aja, gitu ya. Nabi berarti perjalanannya itu sekitar seminggu, karena sebelum menuju ke Madinah, Nabi itu kemarin saya bayangkan Nabi itu nggak langsung pergi ke Madinah, tapi Nabi itu katakanlah di sini adalah Madinah. Ya. Terus kemudian di sini adalah Mekah. Nah, harusnya perjalanannya kan langsung menuju ke sini gitu ya. Tapi enggak, Nabi sama Sayyidina Abu Bakar ya punya cara sendiri biar nanti mereka, kalau nanti Nabi menuju ke Madinah, mereka ini orang-orang yang larinya atau menggunakan kuda yang cepat juga. Wah, pasti Nabi bisa dikejar sama Abu Bakar. Tapi mereka pergi dulu ke Gua Thur untuk berlindung di sana, baru ketika sudah aman kira-kira mereka sudah tidak ngejar lagi. Nah, baru Nabi melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Jadi Nabi putar haluan dulu, gitu ya. Itu adalah salah satu taktik. Maka dalam masalah ini, ya kita apapun itu kita harus punya taktik juga, punya cara juga. Selain daripada setelah itu kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Allah. Maka sama seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, berusaha terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengecoh mereka, bagaimana cara untuk selamat dari mereka. Setelah usaha benar-benar tawakal, bahkan disinilah yang kemudian nanti turunnya ayat Al-Quran, id huma fil ghari id yaqulu li id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Gitu ya. Yang Nabi mengatakan kepada sahibnya, siapa sahibnya di sini adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian Faqama biha asyra sinin. Nah, maka yang tadi di Mekah selama 13 tahun, maka di Madinah itu adalah 10 tahun, dan wafatnya Nabi itu ada di Madinah. Maka sama seperti halnya yang kemarin kita bahas, bahwa apapun yang kemudian berhubungan dengan Nabi itu pasti mulia. Madinah sebagai tempat di mana Nabi itu diwafatkan, dikebumikan, maka Madinah menjadi tempat yang kemudian paling mulia juga, gitu ya. Maka Masjid Nabawi itu masjid yang sering menjadi tempat di mana jejaknya Nabi Muhammad SAW sering ke sana, sering kemudian ibadah di sana, maka itulah tempat yang mulia, tempat di mana jejaknya Rasulullah SAW. Kita tahu ya bahwa di cerita Isra Mi'raj, Nabi itu juga ngikutin jejak-jejak para nabi-nabi terdahulu. Apapun yang di situ ada jejaknya para nabi terdahulu, Nabi kemudian akan sholat di sana. Kita tahu ketika dalam perjalanan dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa,
Nah, di Masjidil Aqsa tersebut maka ada satu tempat gitu ya atau dua tempat yang di mana dulunya ini tempatnya makomnya Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu sholatnya ada Nabi Musa maaf Nabi Musa itu sholatnya ada di sana. Di sana juga nanti ada Nabi Isa. Nah, Nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi itu berada di Nabi Musa terlebih dahulu dan di tempatnya Nabi Musa itu tadi dan Nabi sholat di sana, gitu ya. Itu menandakan bahwa tempat-tempat orang-orang terdahulu, jejak-jejak orang-orang terdahulu yang di mana jejak tersebut sudah pernah dipakai untuk beribadah, sudah pernah dipakai untuk bertafakur, gitu ya. Maka itu juga sunnah kita bahasanya adalah sholat atau beribadah di sana juga. Entah itu zikir, entah itu sholat, dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut tadi, wa fi ba'di hadhi tawarikhi khilafun baina ahli naqli. Dari beberapa atau sebagian sejarah-sejarah ini, ada perbedaan di antara para ahli sejarah. Wa dzakarna minhu ma hasornahu minha fi kitabina al-musamma bi uyunil athari. Nah, kalau nanti kalian mau tahu perbedaan-perbedaan pendapat-pendapat tersebut, gitu ya, kita akan kemudian nanti bahas hal tersebut dan juga kita jadikan satu, kita bahasanya adalah kita kumpulkan, gitu ya, di dalam kitab kita, yaitu adalah Uyunul Athar, di mana adalah Uyunul Athar itu induk daripada kitab Nurul Uyun ini, gitu ya. Nah, itu adalah cerita daripada ketika Nabi menjadi Rasul atau diutusnya Nabi di umur 40 tahun sampai kemudian berakhirnya ada di kota Madinah. Nah, setelah membahas terkait sejarah singkatnya, kita akan membahas terkait beberapa kejadian yang di antara masa-masa kenabian tersebut tadi. Kita masuk kepada Maghazihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perang-perangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa perang sih yang nanti kemudian ada di sini? Nah, kita akan tahu di sini. Wa kanat ghazawatu Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadhil muddati itu adalah khamsan wa isyrina wa qila sab'an wa isyrina. Jadi ghazwa itu apa sih? Ada namanya ghazwa, nanti ada namanya sariyah. Ghazwa itu adalah perang yang diikuti oleh Nabi, gitu ya. Sedangkan kalau nantinya syariah itu berarti perang yang nantinya Nabi ngutus orang. Jadi nggak langsung diikuti oleh Nabi. Nah, perang yang diikuti oleh Nabi di masa-masa ini, di masa ketika Nabi menjadi Nabi, selama 23 tahun, itu ada sebanyak 25 peperangan. Ada yang bilang bukan 25, tapi 27. Gitu ya. Qatala minha fi sab'in Badrin wa Uhudin wal Khandaki wa Bani Quraidata wa Bani Mustaliki wa Khaybara wa Hunainin wa Taif. Jadi ada peperangan yang memang peperangan tersebut itu memang benar-benar sengit. Tapi ada beberapa peperangan yang Nabi tanpa harus bersusah payah, tapi mereka sudah kalah terlebih dahulu, sudah kemudian nyerah terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga nanti untuk harta rampasan perang itu ada dua. Apakah dinamakan dengan ghanimah atau dinamakan dengan fai. Kalau harta ghanimah itu berarti harta rampasan benar-benar setelah berperang. Tapi kalau harta fai itu adalah harta yang didapatkan tanpa adanya peperangan, gitu ya. Nah, kenapa kok nantinya ada peperangan ini? Sebenarnya peperangan itu ada. Kalau di dalam ayat-ayat itu bukan merupakan asal muasal daripada syariat Islam. Artinya apa? Artinya adanya peperangan itu bukan kemudian merupakan syariat yang awalnya itu disyariatkan oleh Islam. Adanya peperangan itu tujuannya untuk ad-difa'an. Difa'an itu artinya adalah dipakai untuk melindungi diri, gitu ya, membela diri. Maka ayat-ayat yang dipakai di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah waqatilul ladzina qatalu. Nah, gitu ya.
Nah, dalam pembahasan sorof, dalam pembahasan masa lalu, nahwu sorof, maka wazan qatala atau fa'ala itu dipakai untuk maknanya saling, gitu ya. Artinya saling di sini adalah wa qatilul ladina dan balaslah. Nah, berarti artinya bukan kemudian perangilah, tapi balaslah peperangan daripada musuh-musuh kamu yang sudah mengajak perang duluan. Maka Islam itu hadir, Islam itu ada. Sebenarnya asal muasalnya, hukum asal muasalnya dari Islam itu mengajarkan untuk asilm atau assalam. Salam itu artinya adalah apa? Damai. Cuma itu tadi musuh-musuhnya saja yang kemudian bikin onar, musuh-musuhnya saja yang kemudian pengen maunya adalah berantem gitu ya dan lain sebagainya. Maka di awal-awal ketika berada di Mekah, orang-orang Islam yang pada saat itu sedikit, mereka akan dijanjikan, mereka disuruh untuk sabar terlebih dahulu, disuruh untuk pokoknya kalian sabar, terus kemudian di apa ya bahasanya ya, berbagai macam cercaannya kafir Quraisy, berbagai macam kemudian adza dan juga cobaan-cobaan yang dialami oleh orang-orang Muslim dari orang-orang kafir Quraisy itu disuruh untuk menahan terlebih dahulu, disuruh untuk memikul beban berat tersebut. Sampai nanti ketika kalian sudah kuat, boleh baru kemudian kalian membalasnya. Ingat, bahasanya membalasnya ya, bukan mengawali peperangan tersebut. Sehingga kita tahu bahwa peperangan-peperangan yang ada di Islam, yang patut kita kemudian tahu bahwa peperangan tersebut bukan merupakan tolak awal atau bukan merupakan kita yang memulai, tapi adalah kita membalas. Kita bentuknya adalah membela diri. Sehingga apapun yang kemudian nanti ada dan juga berada di dalam syariat tersebut, maka akan sama juga nanti bentuknya. Artinya gimana? Contohnya, seperti halnya tadi saya sebutkan adalah ghanimah atau fai. Itu adanya. Kenapa? Kok harta orang lain diambil tapi itu termasuk hal yang boleh? Padahal kalau nanti kita logikakan, harta ghanimah itu kan harta orang lain. Sedangkan kalau di dalam Islam ngambil hartanya orang lain kan nggak boleh, gitu ya. Termasuk sebuah kedoliman, memakan hartanya orang lain. Nah, tapi itu adalah memakan yang tidak berhak. Sedangkan kalau nanti memakan sesuatu harta orang lain tapi itu berhak, maka itu nggak masalah. Maka itu syubhat atau dibolehkan gitu ya. Contohnya adalah zakat gitu ya. Zakat ini adalah benar harta orang lain terus kemudian diberikan kepada yang mustahiknya. Tahu dalam masalah ini adalah harta ghanimah tadi. Karena ibaratnya jangan berpikir bahwa wah Islam itu pengen menangnya sendiri, pengen dapat harta, pengen dan lain sebagainya. Karena kalau kita tahu ya harta ghanimah yang diceritakan atau yang ada dalam hadis-hadis atau dalam sirah-sirah gitu, maka hartanya benar-benar banyak banget yang didapatkan oleh kaum muslimin. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa harta tersebut kita harus melogikakan bahwa ibaratnya adalah kalau nanti harta tersebut masih kita kembalikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, dan lain sebagainya, musuh-musuh Islam, maka mereka akan menggunakan barang tadi untuk mengusir kita lagi. Kecuali kalau barang tersebut kita kasih ke mereka dan mereka nggak akan kemudian nyerang kita lagi. Maka mungkin ya, mungkin Allah tidak kemudian akan mensyariatkan ngambil harta tawanan perang tadi atau harta rampasan perang tersebut. Tapi nyata-nyatanya ibarat kayak misal kamu punya musuh, musuh kamu kasih pedang gitu ya. Nah, kalau nanti masih dikasih pedang, pasti mereka akan melawan kita lagi. Coba kalau pedangnya kita ambil. Coba kalau kemudian eh, perisai besinya itu kita ambil. Coba kalau panahnya kita ambil, meriamnya kita ambil dan lain sebagainya. Berarti kan mereka sudah nggak mampu untuk melawan kita lagi. Gitu. Karena di diri kita, di diri orang-orang Muslim itu punya aturan bahwa kita tidak memulai perang, tapi kita akan membalas peperangan kalau orang-orangnya mampu, kalau orang-orangnya itu setara. Nah, setaranya dalam Islam
maka perbandingan tentaranya adalah kalau di tentara musuh itu ada dua, nah di tentara Islam itu ada satu. Jadi 2 banding 1, gitu ya. Kalau di zaman akhir-akhir, di awal-awal bukan 2 banding 1, tapi 10 banding 1. Jadi kalau orang Islamnya ada 1.000, terus kemudian musuhnya ada 10.000, maka tetap gas disuruh untuk tetap berangkat perang, nggak peduli nanti menang atau kalah. Kalau kemudian itu cukup berat, sehingga dikatakan nanti kalau musuhnya 2 kali lipat dari musuhnya Islam, maka kita nggak boleh untuk lari, kita harus menghadapi musuh tersebut. Kecuali kalau musuhnya 3 kali lipat daripada orang Islam, gitu ya, maka hal tersebut berarti tetap orang Islam atau bahasanya prajurit-prajurit Islam boleh untuk mundur atau boleh untuk enggak enggak menjawab dari peperangan tersebut. Nah, salah satunya adalah ketika aturan 10 banding 1 ini itu ada di dalam perang Badar, gitu ya. Di mana perang Badar itu kan orang-orang Islam itu ada 313, sedangkan musuhnya itu ada 1.000. 1.000 banding 313 itu adalah, ya katakanlah 3 banding 1, gitu ya. 3 banding 1 ini masih di dalam hukum yang dulu, hukum di mana 1 banding 10 itu masih harus maju orang-orang Islam. Kalau sudah 1 banding 11, maka orang Islam nggak masalah untuk nggak ngelawan, gitu ya. Nah, sekarang kalau 1 banding 2, maka orang Islam tetap harus wajib melawan karena pertolongan Allah, gitu ya. Sedangkan kalau nanti sudah 1 banding 3, maka dari kita boleh untuk mengundurkan diri atau enggak melawan daripada peperangan tersebut, gitu. Nah, dalam masalah ini Nabi ikut berperang ya, minha fi sab'in, dan Nabi kemudian juga apa ikut berperang membawa pedang dan lain sebagainya, itu ada di perang Badar. Ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Bani Quraidah, ada perang Bani Mustalik, ada Khaybar, ada perang Hunain, ada Taif. Nah, ini perang Khaybar ini ya salah satu yang kemudian perang yang cukup berat juga ya. Perang Uhud apalagi ya, dikatakan bahwa kita bisa pertamanya menang, ya, tapi kemudian di akhir-akhir banyak daripada orang-orang Islam yang kemudian syahid gara-gara kalah dalam strategi dan juga adu otak atau adu daripada strategi tersebut, atau enggak mau nurutin dari perintahnya Nabi secara umum tadi, gitu ya. Wakil ada yang bilang Qatala Aidon biwadil Qura, Nabi juga ikut untuk membunuh atau untuk berperang di Wadil Qura wal Ghabah wa Banin Nawir, gitu. Dan sampai ikut berperang sampai terjun ke lapangan, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa peperangan, dan yang paling penting tadi yang seperti saya sampaikan di dalam ayat-ayat, bahwa kalau nanti kita membaca ayat, pasti pembacaan ayat di dalam Al-Quran itu pakainya sigotnya adalah kotala. Kotala itu bukan memerangi awal, dari awalnya kita yang memulai duluan, enggak. Tapi namanya kotala itu ketika kita membalas daripada perkataan atau daripada peperangan tersebut. Sehingga namanya kotala itu bentuknya adalah saling, bukan kemudian kita yang mengawali atau kita yang memusuhi atau memerangi atau membunuh kayak gitu ya. Kecuali kalau wazannya pakai kotala. Ya, kalau kotala kayak gini biasa berarti artinya membunuh atau memerangi kayak gitu. Nah, di sini wazannya juga pakai kotala, di sini pakai kotala seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada bu'usuhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah ketika kemudian eh, para orang-orang yang diutus Nabi atau dikirim Nabi untuk berdakwah di mana-mana. Wakanat bu'uthu, dan juga para orang-orang yang menjadi bahasa sekarang adalah diaspora ini ya, buus, atau orang-orang yang kemudian mendapatkan adanya perintah Nabi untuk ngajarin orang, untuk menyebarkan dakwah di mana-mana, itu sampai nahwan min khamsina, lebih daripada atau sekitar 50 orang, gitu ya. Nah, 50 orang tersebut itu adalah 50 orang yang hebat-hebat, yang hafal-hafal Quran dan tahu tentang pelajaran agama. Gimana kalau orang-orang dulu hafal Quran saja, gitu ya, itu udah pasti mereka paham maknanya, dipraktekkan pula.
Gitu. Itu adalah di zaman-zamannya para sahabat, di zaman-zamannya para orang-orang awal atau orang-orang kurun yang pertama yang langsung menyaksikan adanya wahyu, langsung menyaksikan adanya kejadian di mana ayat Al-Quran itu turun. Sehingga untuk maknanya, untuk kemudian apa yang kita dapatkan benar-benar murni ya, benar-benar atau bukan kita dapatkan, tapi sahabat dapatkan saat itu benar-benar full murni dan ya ibarat kayak kita langsung tahu kejadiannya lah dengan orang yang nantinya akan kita ceritakan 10 tahun setelah ini. Maka sangat-sangat beda sekali. Apalagi ketika dia sudah mengalaminya dan ternyata adanya perubahan dari perubahan tersebut. Misal dulunya memang kejadiannya A karena keamanan yang ada di sini itu sangat sangat berbahaya. Tapi lambat laun gitu ya. Karena keamanannya sudah kemudian membaik, sudah kemudian baik, maka hukumnya sudah enggak seperti dulu lagi gitu. Ngiranya orang kejadian tersebut akan sama. Nah, maka orang-orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut tentu lebih alim, lebih mengetahui. Kemudian hajuhu sallallahu alaihi wasallam, hajinya Nabi. Ya, wa hajja sallallahu alaihi wasallam ba'da fardil haji hajjatan wahidah. Nabi itu setelah melaksanakan fardunya haji wajib atau haji wajib itu kan sekali seumur hidup, gitu ya. Nah, Nabi itu setelah melakukan fardunya haji atau haji fardu hajatan wahidah wa qabla dzalika marratain dan sebelum itu Nabi melaksanakannya dua kali wa kharaja sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i naharan ba'da an tarajjala wa dahana wa tatayyaba wa bata bidil khulaifata. Jadi kalau dalam masalah ini Nabi melaksanakan fardunya haji itu sekali doang. Nah, melaksanakan fardunya haji sekali, tapi kenapa ya? Kok di dalam haji itu ada tiga cara gitu ya? Jadi prakteknya Nabi itu berbeda dengan cara atau hadis qauli, hadis secara lisan yang Nabi sampaikan. Karena kalau nanti kita tahu bahwa haji sendiri itu ada tiga ya. Ada haji tamattu, haji ifadah, sama haji kiron. Lalu kemudian padahal Nabi itu hajinya cuma sekali, umrohnya mungkin ya, beda kali. Ada yang bilang umrohnya itu 4 kali. Nah, Nabi itu keluar kemudian di haji, yaitu adalah haji yang terakhir kalinya, haji wada, haji perpisahan, di siang hari, ba'da antara jala wadahana tatayaba, setelah kemudian beliau itu ya menggunakan sisirnya atau menyisir dan juga berbersih, kemudian menggunakan minyak, menggunakan wangian dan lain sebagainya. Fabata bidil khulaifah, lalu kemudian Nabi itu nginap di Dil Khulaifah gitu ya. Dil Khulaifah kalau sekarang itu kita menyebutnya adalah Bir Ali, Abyar Ali. Itu adalah mikotnya Alil Madinah Al Munawwarah. Kalau orang dari Madinah, ya biasanya ada orang-orang umroh yang pertama Madinah dulu nih. Nah, baru ke Mekah, maka nanti mikotnya itu dari Bir Ali atau Abyar Ali. Abyar itu namanya dulu adalah Abyar itu berasal dari sumber-sumber atau mata air yang dibawa oleh Ali. Ali di sini bukan Sayyidina Ali ya, tapi Ali seorang raja, seorang dermawan yang membuat berbagai macam sumber-sumber untuk orang yang nanti mau haji atau mau umroh. Lalu kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam atani al-lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjatin. Gitu ya. Dan Rasulullah itu mengatakan, ada seorang yang mendatangi saya pada malam itu dari Tuhan saya membawa sebuah wahyu. Sholli fi hadzal wadi. Nabi disuruh untuk sholat di lembah ini, lembah Al-Mubarak yaitu Bir Ali Wakul dan katakanlah umrotan fi hajjatin. Umroh di dalam haji. Pak ahrama bihi maqarinan, maka Nabi itu hajinya adalah haji korin, menggabungkan antara umroh dengan haji sekaligus gitu ya. Kalau nanti haji ifadah berarti adalah haji yang haji dulu, kemudian baru umroh. Kalau nanti haji tamattu berarti umroh dulu, baru kemudian haji.
Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal ahad bukratan min kada'in minas saniyati al-ulya wa tafa lil qudumi wa ramala salasan wa masya arba'an summa kharaja ila sofa fasa'a rakiban. Nabi kemudian setelah dari lembah tersebut ya di Abyar Ali tadi, kemudian Nabi masuk Mekah pada hari Ahad gitu ya. Ya di hari Ahad tersebut itu di pagi hari min Saniyatil Ula. Saniyatil itu adalah daerah yang cukup pegunungan atau daerah yang cukup tinggi gitu ya. Karena namanya Makkah itu adalah daerah yang lembahnya benar-benar di bawah gitu ya. Maka nggak heran ketika Mekah itu pernah kebanjiran karena air-airnya itu semuanya di atas apa namanya di atas. Maka itu Bainal Wadi atau berada di lembah atau di pegunungan atau di dataran rendah lah, bahasanya kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu watafa, Nabi itu tawaf. Tawafnya adalah tawaf kudum karena baru datang. Namanya kudum itu baru datang. Kemudian di dalam tawaf tersebut itu romal salasan. Romal itu berarti jalan tapi jalan agak agak ada larinya dikit gitu ya. Itu 3 kali pertama, ini sunnahnya berarti ketika tawaf itu romal jadi nggak kemudian santai tapi agak ada energiknya gitu ya. Itu 3 kali wa masya'arbaan dan kemudian jalan seperti biasa atau jalan biasa santai nggak kayak tadi agak larinya dikit gitu ya. Itu sebanyak 4 kali. Summa kharaja ila sofa kemudian setelah daripada ini kan Masjidil Haram gitu ya. Terus di dalamnya ada Ka'bah. Ya. Terus kemudian dari sini biasanya ya nanti akan langsung menuju ke sini. Disinilah nanti antara Bukit Safa dengan nanti Bukit Marwah gitu ya. Orang nanti akan ke sini. Dari pertamanya tadi adalah tawaf, tawaf kudum, terus kemudian dari tawaf, terus kemudian sa'i. Ya, dari Safa dulu, kemudian ke Marwah dihitung 1, ke Safa lagi dihitung 2, gitu ya. Terus ke Marwah lagi dihitung 3 dan lain sebagainya. Masa Arab kiban, lalu kemudian Nabi menaiki tunggangan, summa amara man lam yasub al hadiyah bi fashil haji ilal umroh. Lalu Nabi itu menyuruh orang yang kemudian belum membawa hadiu atau belum membawa hewan untuk nantinya dijadikan sembelihan, itu untuk fasul haji ilal umroh, untuk kemudian menjadikan hajinya ke umroh dulu. Wa nasala bi a'lal hujun gitu. Terus kemudian fala makana yaumut tarwiyah, ketika hari tarwiyah gitu ya, yaitu adalah tanggal 9 maaf tanggal 8 ya. Tanggal 8 Dzulhijjah. Maka Nabi tawajjah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Mina. Nabi pergi ke Mina, kemudian setelahnya fasolah biha adzuhra dan asar wal maghrib wal isya. Nabi sholat di Mina ini zuhur, asar, maghrib, isya. Nah inilah Mina ini kalau nanti ada barangkali daripada kalian atau teman-teman yang kemudian umroh, maka paling banyak harusnya orang itu doa di Mina. Karena di Mina itulah menjadi persaksian, menjadi jejak daripada sejarahnya Nabi. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa di sana, gitu ya. Wa taifu Mina. Fasolah biha dhuhra, kemudian Nabi sholat di sana, wabata dan nginap di Mina, wasolah biha as-subha dan sholat subuh juga di sana. Malam matolaati syamsu, ketika kemudian esok harinya matahari sudah kemudian nampak, sudah kemudian muncul, saro ila arafata, kemudian Nabi pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Waduribat kubbatuhu, Sallallahu alaihi wasallam binamirata faqama biha hatta zalat asyamsu fa khataban nasa wa shalla bihi mudzuhra wal asra bi adanin wa iqamataini. Jadi Nabi pokoknya di Arafah tersebut ya berada di berada menyendiri dan juga mukim di sana beberapa beberapa waktu gitu ya sampai kemudian sampai matahari tersebut itu tergelincir yaitu waktu zuhur gitu ya. Maka kemudian Nabi khutbah di depan orang-orang dan sholat dengan orang-orang di sana, sholat duhur dan asar itu masih di Arafah dengan satu adzan dan 2 iqamah. Jadi adzan dulu, terus kemudian sholat duhur,
adzan, iqamah, sholat duhur, terus iqamah lagi, sholat asar. Summa roha ilal mauqif, kemudian Nabi pergi ke mauqif, tempat untuk beristirahat. Falam yazal yada'u wa yuhalilu wa yukabiru hatta zaghatis syamsu. Maka di tempat peristirahatan yang ada di Arafah tersebut, Nabi terus doa, Nabi terus membaca tahlil, Nabi terus membaca takbir sampai malam hari, sampai maghrib. Summa dafa'a ilal Musdalifah, kemudian pergi ke Musdalifah setelah matahari tenggelam, wabata biha, dan nginep di Musdalifah, wa sholat subuh, dan sekaligus sholat subuh di sana, gitu ya. Lalu kemudian summa waqafa bil masy'aril haram hatta asfaro, kemudian berada di Masy'aril Haram sampai menguning, gitu ya, sampai kemudian apa maghrib, sampai kemudian apa sore. Sumada fa'a sallallahu alaihi wasallam qablatul isyamsi ila Mina, semua lalu bertolak ya ke Mina, faroma, kemudian lempar jumroh akobah sebanyak 7 kali kerikil, wafi salah si ayam tasyriki, dan juga lempar jumroh tersebut di 3 hari hari tasyrik, karena yarmi fi kulli yaumin minha al jamarat asalasa masya, masing-masing dari tiap harinya Nabi lempar jumroh. Ada 3 ya jumroh, eh, jumroh akobah, jumroh wusta, jumroh ula. Dan itu Nabi sambil berjalan bisa in sabein 7 kali 7 kali. Yabda'u billati tali al khaifah, summa bil wusta, summa bijamratil aqabah, wa yutilu atwa ingdal ula wasaniya. Oke, kemudian selanjutnya daripada itu, Nabi kemudian nantinya adalah menyembelih, gitu ya. Terus kemudian kembali ke bait, terus tawaf 7 kali, terus lalu kemudian Nabi nafar fil yaumil tsalis, summa tawafa, kemudian Nabi tawaf wada. Adapun umrohnya Nabi 4 kali, semuanya di Dzulqa'dah, gitu ya. Mungkin itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi sallim.